Ya, apakah yang online masih ada yang online? Masih, Pak. Masih. Ya, kita Masih. coba secara cepat aja. Kita masuk di apa itu namanya script linearnya ya. Nanti saya coba jelasin yang perlu-perlu aja. Ya, oke. Jadi silakan Anda buka GitHub-nya, Anda download dulu dari GitHub-nya. Kita masuk di script yang namanya linear regression ya. Oke, di sini ya. Jadi Anda kalau mau upload langsung Google Colab silahkan. Oke. Nah, di sini kalau Anda mau upload ke Google Drive, kemudian nanti dibuka linear regressionnya. Oke, sekarang kita kita jalankan ya. Jadi ini yang pertama dihapus saja, kemudian apa namanya? Ya, coba. Udah siap semua belum? Bisa ya? Oke, coba Oke, Pak. kita kita jalankan. Ini direkam kan? Ya, oke. Nah, di sini satu script full yang bicara tentang linear regression. Di sini ada library torch ya. Kemudian ada torch NN, SNN. Kemudian ada matplotlib, pyplot, plt. Nanti ini buat grafiknya. Kemudian buat numpy-nya kita pakai numpy gitu ya. Oke, silakan di running. Silakan di running. Oke. Pak. Ya, bisa nggak? Ada error. Ya, ada yang error? Enggak dong. Pas loading error. Oke, plotting itu ubah ke ini dulu mas, bolak-balik itu. Ya, sudah bisa Mas Aldi? Ya, gimana caranya jam 12 selesai ini? Sudah ya. Nah, di sini kalau Anda lihat di sini kita bikin satu variabel namanya x ya, namanya x ya. Kemudian kita generate menggunakan metode namanya ren ya, ren n di sini ya. Kemudian di sini uh, apa namanya? Kalau pengen Anda seperti apa sih Pak outputnya? Ini silakan Anda copy aja ini, Anda copy X-nya, kemudian Anda taruh di sini ya. Kemudian misalnya kita kita gini dulu. X ya, kemudian sama dengan torch ya, kemudian ren, kemudian 100,1 misalnya kayak gini dulu ya. Oke, kemudian nanti di print X-nya, di print X ya. Maka nanti muncul nilainya seperti ini. Ini ya, ini nilainya. Ya, jadi ini adalah sebuah metode yang kita gunakan untuk mengenerate nilai random yang terdistribusi di sekitaran 0. Ya, jadi kalau Anda lihat nilainya ada minusnya nggak coba di sini? Ada nilai minusnya nggak? Positif semua ya? Positif semua. Tapi nilainya tidak lebih besar dari satu. Banyaknya ada berapa? Ada 100 ya. Nah, nanti gunanya dikalikan dengan 10 ini, nilai-nilai ini akan kita kalikan dengan 10. Ya, setiap itunya ya. Setiap elemennya ya. Maka nanti nilainya akan lebih besar. Ya, itu gunanya dikalikan dengan 10 ya. Oke. Saya pikir bisa dipahami. Nah, yang y-nya adalah nilai x ya, yang ditambahkan dengan 3 ya. Kemudian sama ya, generate sebanyak 100 baris ya. Maka ini dua nilai ini akan kita tampilkan dalam pie plot di sini, dalam plot seperti ini. Maka hasilnya adalah seperti ini. Bisa muncul nggak seperti ini? Ini adalah nilai X, ini adalah nilai Y yang kita generate dari fungsi ini ya. Jadi kenapa dia ada terdistribusi 3 seperti ini? Karena kita kalikan dengan 3 kali di sini ya. 3 kali di sini ibaratnya nilai X yang tadi kita tambahkan dengan nilai random di sini yang kita kalikan dengan 3. Maka hasilnya adalah seperti ini. Bisa dipahami nggak ini? Kalau Anda otak-atik di sini, misalnya ganti Pak menjadi 10 misalnya.
Ya, silakan diganti dengan 10, maka nanti tebarannya akan lebih besar seperti ini. Ya, karena distribusinya ditambahkan dengan 10 dikalikan dengan 0, di sini. Ya, kalau Anda ganti menjadi 3 seperti tadi, maka akan seperti ini. Kalau dikalikan dengan 1 kira-kira jadi seperti apa? Maka akan seperti ini, nggak terlalu jauh ya. Oke, jadi kita generate menjadi apa tadi? 3 ya. Jadi 3. Oke. Ya, ini cuma grafiknya. Jadi grafiknya ini adalah nilai X-nya. Ini nilai X yang ini ya. Nilai X yang di sini. Ini adalah nilai Y-nya. Oke. Kita lanjut aja ke berikutnya. Nah, ini ya, ini kita bikin dalam sebuah kelas ya. Udah dapat kan mata kuliah pemrograman berorientasi objek ya? Ya, ini kita bikin yang tadi dalam sebuah kelas, namanya apa di sini? LR ya. Jadi LR kita turunkan dari modul NN di sini, yang tadi ya. Yang NN ini ya. Oke, nah ini adalah subclassnya ya. Kemudian ini adalah konstruktornya ya. Dalam Java ini adalah konstruktornya. Ini kalau di Python pakai self ya, menunjukkan pada instan ini. Kemudian ini adalah input size-nya, kemudian ini adalah output size-nya, dan ini adalah konstruktornya ya. Sorry, konstruktornya itu yang ini semua ya. Ini semua adalah konstruktornya ya. Konstruktornya adalah dua perintah di sini. Dia manggil konstruktor di super kelasnya ya, di parentnya ya, di parentnya dipanggil di sini. Kemudian ya, kita panggil self, kemudian linear, kita create lagi seperti tadi, cuma kita define di sini ya. Jadi ketika kita panggil LR, maka kita buat konstruktor dari parentnya dan juga perintah di sini ya, input sama outputnya. Nah, tadi forward buat apa? Forward ini ya, define-nya di sini linear X ya, berarti nanti forward aja. Oke, silakan di running aja, nanti kita lihat runningnya seperti apa ya. Kemudian inputnya ada berapa di sini? Inputnya 1, outputnya berapa? 1. Coba kita running, bisa? Oke, nah ya, sama seperti tadi. Nah, di sini kita ambil apanya? Kita ambil parameternya ya. Silakan di sini get param ya. Kemudian di sini menggambarkan nilai dari Y-nya ya. Setelah kita, mana dia? Belum, ini baru define plot fit-nya aja. Di sini baru kita run. Iya, mana dia? Oke. Ini adalah garis dari parameter yang awal ya. Ya, dari parameter awalnya, dari parameter yang awal. Ingat ya, ketika kita panggil LR maka dia ada generate. Ini bisa kita tampilkan. Nah, ini kemudian, nah di sini ada dua perintah di sini. Ini adalah menentukan error yang digunakan di sini ya. Ini adalah mean square error. Ini adalah error yang kita gunakan. Kemudian ini adalah gradient descent yang kita gunakan. Ini adalah learning rate yang kita gunakan. Nah, kalau di dua perintah di sini kita hanya menentukan errornya akan kita menggunakan apa ya. Di sini nanti ada macam-macamnya ya. Karena kita hanya menggunakan satu output, kita menggunakan mean square error ya. Nah, ini adalah stochastic gradient descent namanya. Ya, ini buat update-nya. Ini gradient descent-nya nih. Ya, ini gradient descent-nya. Ini kita masukin parameter yang kita tentukan tadi. Nah, di sini kita menggunakan update parameternya. Learning rate-nya berapa? 0,01. Perintahnya cuma gini doang. Ya. Nah, kemudian di sini Anda perhatikan epochnya berapa di sini? 100. Berarti update dari parameternya kita lakukan berapa kali? 100 kali gitu ya. Nanti nilai setiap error yang kita lakukan, setiap loop, setiap epoch akan kita simpan dalam list ini gitu ya. Oke, jadi silakan Anda running. Ini kalau mau dijelaskan ya.
ini adalah mendapatkan Y prediksinya. Kita menggunakan model forward yang tadi ya. Ini adalah Y-nya. Nah, ini adalah mendapatkan nilai errornya ya. Ini adalah membandingkan Y pred dengan Y datanya ya. Kemudian masing-masing kita simpan dalam satu file ya. Ya, ini yang tadi nih. Ini adalah backward-nya, ini adalah update dari weight-nya ya. Jadi silakan ini kita zerokan dulu grade-nya. Kita harus pakai seperti ini. Ya, silakan kita running. Akan menampilkan seperti ini. Ini adalah update untuk setiap epochnya. Apa itu epoch? Loopingnya. Ya, ingat nggak waktu ada tugas ada berapa loopingnya? Ada 2 ya. Kalau di sini ada berapa loopingnya? 15. Ya, di sini ada 100. Jadi bisa ngebayangin nggak setiap loopingnya kita akan update setiap parameternya. Ini ada nilai errornya nih. Ini ada nilai errornya. Maka nanti di looping ke 100 errornya kita dapatkan berapa? Di sini, kemudian ya, di sini error ya. Di sini error ya, Mas. Ya, di sini error. Waduh. Waduh. Ya. Waduh. Something wrong. Ya, oke, error ya. Mana dia? Perceptron. Ya, oke. Coba kita. Ini sayang nih sebenarnya bisa sampai deep learningnya ini. Ya, oke. Bisa nggak? Masih loading. Oke ya, ini saya run lagi. Kok perceptron sih? Bukan perceptron ya, linear. Mana linear regression? Ya, coba kita coba lagi. Ya, masih agak jauh sih sebenarnya ya. Ya, coba kita run lagi, run. Bisa ya? Bisa? Oke. Kita pakai GPU bisa nggak ya? Coba kita pakai GPU aja. Oke, kita run lagi dari atas, run. Mau ya? Oke. Kita run lagi. Bisa ya? Oke, ini kita run kelasnya. Bisa? Oke, ini sheetnya biar sama, kita setting 1. Oke, ini ngambil parameternya di sini ya, get param di sini. Model parameter diambil sama dia. Ini buat menampilkan settingan awalnya. Ya, kemudian di sini kita tampilkan. Ini ya, ini adalah apa? Parameter settingan awalnya ya. Coba saya tanya, kalau kita ganti 2 berubah nggak? Yang mana yang kita manual sheetnya ya? Coba manual sheetnya ganti menjadi 2 ya, ganti menjadi 2. Manual sheet jadi ganti 2, oke. Maka harusnya parameternya juga berubah ya. Ini kita running lagi. Oke, perhatikan di sini. Ini nilainya berapa? Seperti ini ya. Oke. Ini saya running lagi. Coba dilihat parameternya berubah apa enggak? Berubah ya. Oke, ini membuktikan sheet manual sheet yang berbeda akan menghasilkan mengenerate parameter weight sama bias yang berbeda. Oke, udah. Oke, ini kita running lagi. Oke, kemudian ini kita running lagi. Ya, kemudian
Di sini error ya. Di sini error. Oke, errornya apa dibilangnya? Cannot call NumPy on tensor that require grade tensor detach. Kemarin itu saya ngakalinnya ini adalah sebuah list ya. Oke, kalau kita rubah menjadi list gimana caranya? Tensor pakai torch ya. Torch, kemudian tensor, kemudian seperti ini. Maka ini akan menjadi apa? Torch titik tensor akan menjadi apa di sini? Akan menjadi torch. Padahal yang kita perlukan apa? NumPy. Maka di sini kita ubah lagi menjadi NumPy. Saya ngakalinya kayak gini sih kemarin. Oke, maka coba kita lihat error nggak? Oke. Bisa ya? Ini dia. Bisa ya? Ya, dah sudah. Bisa. Coba kita plot training modelnya. Maka error ya. Loh, kok begini? Ya, coba saya running dari atas, saya run all. Enggak kan, udah berubah dia. Ya, oke. Ini ya, sudah berhasil ya. Saya coba resume sedikit. Ya. Iya, error lah. Aduh, laptopnya nggak kuat. Ya, mungkin untuk kuliah sekarang saya sampai sini aja. Nanti masih banyak sebenarnya, masih ada dua lah. Logistik sama ya harusnya 2 minggu ini ya. Ya, coba ya, saya run lagi di sini, runtime. Oh, ini harusnya nggak usah ya. Dia pakai torch 11 ya, 10 ya. Kita pakai torch 111. Jadi torchnya ya, ini mengenerate. Sorry, ini perceptron ya. Ya, mana dia? Ya, saya coba sekali lagi. Ini saya run lagi ya. Kita run all. Ya, berapa hasilnya? Ini datanya ya. Ini adalah datanya. Karena linear regression kita hanya mencari pola garis lurus saja. Kemudian kita tentukan weight awalnya. Maka ini adalah gambaran dari weight awalnya ya Mas Aldi ya. Kita ngetrain berapa kali? Learning rate-nya berapa? 0,01. IPOH-nya berapa kali? 100 ya. Dengan learning rate 0,01 dengan IPOH 100 kali, maka kita bisa mengupdate errornya sehingga errornya mendapatkan nilai seperti ini. Ya, ini tadi saya akalin sedikit, saya balik lagi menjadi ini masalahnya jadi list ya. Karena list saya ubah jadi tensor, kemudian saya ubah lagi jadi NumPy. Mungkin ada cara yang lain ya. Maka ini adalah errornya nih. Ini kalau kita lihat errornya sebenarnya nggak perlu sampai 100 ya. Sekitar berapa juga udah kecil di sini. Ya. 20 iya, 20 juga udah bagus ya. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Jadi hasil akhirnya ini linear regression ya. Tapi kalau di perceptron, coba kita lihat di perceptron. Ya, ini saya running perceptron aja, ini saya hapus saja. Sebenarnya masih banyak yang bisa diangkat tapi waktunya udah habis lah. Ya, coba ini kita run all aja. Ini adalah restart ada nggak restart? Restart runtime, restart and run all ya.
Ini saya kasih gambaran cepat aja ya. Ini adalah perceptron. Apa bedanya perceptron dengan linear regression? Kalau linear regression hanya garis lurus saja. Di sini continue outputnya. Tapi kalau di perceptron, nih, perceptron ini datanya nih. Ini datanya ya. Dapatnya dari mana Pak? Dapatnya dari make block di sini ya. Nah, nanti di sini sebenarnya agak mirip-mirip ya. Nih, ini modelnya. Ya, ini forwardnya juga sama. Cuma nanti outputnya kita pakai sigmoid ya. Bedanya sama yang tadi nggak pakai nih. Fungsi yang sebelumnya itu tidak ada sigmoidnya karena outputnya apa? Outputnya adalah continue. Nih, lihat nih. Mana Pak? Nih. Nih ya. Ini di sini. Di sini di forwardnya tidak ada fungsi sigmoidnya. Tapi di perceptron ingat kita bolak-balik belajar, outputnya kita kondisikan hanya nilai 0 sampai 1. Maka di sini kita berikan hasil dari shift linearnya menjadi sigmoid. Bedanya di sini aja salah satunya. Nah, ini adalah nilai threshold yang kita pelajari sebelumnya. Kalau lebih besar daripada 0,5 outputnya berapa? 1, kalau enggak nilainya adalah 0. Oke, ini inputnya ada 2 ya. Ini inputnya ada 2. Karena ada X1 ada X2. Maka ini adalah apa Mas Aldi? Ini adalah garis yang mencoba memisahkan dua data ini dengan nilai weight yang awal ya. Oke, kemudian kita train ya. Nah, di sini kita menggunakan binary. Di sini menggunakan BCE ya. Jadi outputnya bukan MSE ya. Di sini namanya adalah apa namanya? Binary cross entropy. Namanya adalah binary cross entropy. Digunakan untuk outputnya 2. Ya, kalau outputnya 2 kita pakai ini errornya. Running rate-nya kita pakai berapa? 0,01. Oke. Epochnya ada berapa di sini? 1000 ya. Ini Anda udah paham nih teorinya ya, udah saya jelasin lah. Ini prakteknya di sini. Saya bukan robot. Dia curiga kalau ini robotnya. Ya. Oke. Di sini loss-nya bisa ya. Di sini nggak error loh. Ya, nanti Anda bisa lihat kenapa sebelumnya bisa error. Ya, oke. Kemudian maka di sini sudah berhasil. Ya, ini hasil akhirnya ya. Nanti kalau kita masukkan di sini di prediksinya bisa nih ini prediksinya. Ya, udah tuh selesai. Satu lagi. Satu lagi kita pakai yang mana? Mau yang deep learning apa yang MNIST? Kalau yang isi ini saya pengennya UASnya sampai MNIST sebenarnya ya. Coba kita bikin kopinya dulu. Ya. Sudah mulai terbata-bata ini laptopnya. Yang online masih ada nggak yang online? Masih ya. Mudah-mudahan nggak putus-putus ya. Ya, coba kita buka aja deep learningnya. Ini JST ya. Ya sampai jam 12 lah. Coba mau buka nggak dia? Ya. Ya, ini harusnya ditutup dulu ya. Ya, oke. Dia curiga ini Google-nya ya. Ada aktivitas mencurigakan katanya. Ya, kita coba lagi sekali lagi. Deep learningnya kita coba. Ayo dong. Ayo dong.